glikolisis, dekarboksilasis, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, serta mengetahui jumlah ATP yang dihasilkan. Yang pertama, glikolisis merupakan tahap pertama respirasi air aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil dari penguraian molekul glukosa pada glikosis ini berupa 2 molekul ATP, molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. Urutan proses yang terjadi pada bagian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Karena dibutuhkan sumber energi, glukosa 6-fosfat juga diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 difosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul glyceraldehyde 6-fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaston fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfat gilerat dengan cara mengikat PI. Fosfat atau organik, setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 ATP sebagai sumber energi. 3 fosfatgliserat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfatgliserat diubah menjadi senyawa fosfonfurat atau PEP. Fosfofurat diubah menjadi asam bisfurat disertai pembentukan ATP. ATP adalah sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasis oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasis oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH, artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA atau CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasis oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA2, molekul CO2 dan molekul 2 NADH. Untuk prosesnya simak sebagai berikut. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan bungkus karbonilifat atau COO. Bungkus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam pembentukan CHO2 dan COO akan mentransfer kelebihan elektron pada molekul NADH menjadi
H dan COO akan diubah menjadi asam asetat. Untuk memudahkan pemahaman tentang dekorbylasi oksidatif, yang pertama siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul VADH, 2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asetil KOA2 atau 2 atom C berkaitan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasanya disebut siklus asam sitrat, atau asam sitrat juga diubah menjadi asam. Dan yang ketiga, asam isotritat atau 6 atom C diubah menjadi asam A atau ketolutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam A ketolutarat 5 atom C diubah menjadi siklus KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Siklus ini KOA yang terbentuk diubah menjadi asam siksinat atau 4 atom C. Reaksi ini juga menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Yang keempat, transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Koenzim akan dioksidasi oleh sitrokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan sebagai energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan menjadi mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2 dan oksidasi FADH2. Jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dan NADH FADH2 ditulis sebagai berikut. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 HO2. Jika seluruh ATP dijumlahkan atau mulai glikosis atau transfer elektron, akan dihasilkan seperti tabel berikut. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak sebagai berikut. Ya teman-teman, terima kasih atas penjelasan dari koles dekarboksasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron